Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami anggota kelompok 4 ingin memaparkan materi kami yaitu tentang Sprague multiplier. Sebelum kita membahas pembahasan yang akan kita bahas, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Daratul Laila. Nama saya Feni Amalia Zahra. Nama saya Laila Fitri Anzani. Perkenalkan, nama saya Sandy Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Sylvia Andriani. Lalu, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian Sprague multiplier. Yang kedua itu table Sprague multiplier. Yang ketiga itu penggunaan manual table Sprague multiplier. Yang keempat ada menentukan jumlah siswa pada setiap fraksi. Yang kelima itu menghitung jumlah penduduk usia tunggal, dan yang terakhir itu ada keterkaitan metode Sprague multiplier dengan pendidikan. Lalu sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengerti apa itu Sprague multiplier. Sprague multiplier merupakan suatu metode untuk mencari data atau menghitung jumlah penduduk usia tertentu. Misalnya 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Lalu metode Sprague multiplier ini adalah bilangan pengali yang disusun menurut cara tertentu untuk menghitung usia penduduk tahunan atau untuk memecah penduduk usia 5 tahunan menjadi usia tahunan. Jadi istilah Sprague multiplier ini dikenal dalam bidang kependudukan yang berupa tabel hasil, tabel koefisiensi pengali yang digunakan untuk memecah jumlah penduduk. Jadi Sprague multiplier ini digunakan oleh para perencana pendidikan untuk menentukan jumlah pendidik usia sekolah dari keseluruhan jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan dengan maksud agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai. Lalu dalam perencanaan pendidikan, seorang perencana membuktikan berbagai informasi, salah satunya yaitu tentang data kependudukan. Jadi data ini nantinya akan digunakan untuk menentukan jenis pendekatan apa yang akan digunakan oleh seorang perencana, misalnya pendekatan sosial demand dan pendekatan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, seorang perencana pendidikan itu perlu menggunakan tabel Sprague multiplier untuk menentukan jumlah usia-usia sekolah dengan perolehan data usia sekolah dari penggunaan metode Sprague multiplier. Jadi, seseorang perencana pendidikan akan lebih mudah menentukan jenjang pendidikan apa yang akan dibutuhkan saat itu dan model perencanaan seperti apa yang cocok. Selanjutnya itu ada tabel Sprague multiplier. Tabel yang pertama itu untuk menghitung jumlah penduduk dengan rentang usia 0 sampai 4 tahun. Dan tabel yang kedua itu untuk menghitung jumlah penduduk dengan usia 5 sampai 9 tahun. Lalu tabel yang ketiga itu disebut juga tabel peralihan untuk menghitung jumlah penduduk usia 10 sampai 69 tahun. Lalu tabel yang keempat itu untuk menghitung jumlah penduduk usia 70 sampai 74 tahun. Dan tabel kelima untuk menghitung jumlah penduduk usia 75 tahun ke atas. Sebenarnya tabel koefisiensi pengali ini terdiri atas 5 tabel lanjutan, tapi dikarenakan tabel 4 dan 5 tidak relevan jika digunakan dalam pendidikan, maka dikarenakan tabel 4 tidak relevan, maka cukup tabel 1 sampai 3 aja yang digunakan. Karena tabel dan 5 itu digunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang usianya sudah bukan terbilang usia sekolah. Jadi tabel koefisiensi yang digunakan dalam perencanaan pendidikan hanya terdiri dari 3 tabel lanjutan. Jadi sebelum memulai menghitung jumlah penduduk usia sekolah yang ingin dicari, seorang perencana pendidikan membutuhkan data kependudukan jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan usia tertentu. Misalnya jumlah usia 0 sampai 4 tahun, jumlah 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Yang dikelompokkan jadi 5 tahunan.
Lalu simbol F menunjukkan itu fraksi, yaitu jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan. F2 itu jumlah penduduk yang dikelompokkan sama seperti F yang pertama, dikelompokkan 5 tahunan. Tetapi dihitung 2 tahun sebelumnya yang diukur dari fraksi jumlah penduduk yang sedang dihitungnya dari usia tunggalnya. Lalu F1 itu sama juga sama F dan F-2, yaitu jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan. Tetapi F1 ini 1 tahun lampau diukur dari fraksi penduduk yang sedang dihitung jumlah penduduk usia tunggalnya. Lalu FO itu jumlah penduduk yang sedang dihitung jumlah penduduk usia tunggalnya F+1 sama dengan F-2 dengan F-1. Tetapi F+ yaitu jumlah penduduk untuk 1 tahun sesudahnya diukur dari penduduk fraksi yang sedang dihitung jumlah penduduk usia tunggalnya. Dan F+2 itu jumlah penduduk 2 tahun. 2 tahun bukan 5 tahun seperti F, F-2, F-1. Jadi F+2 itu jumlah penduduk 2 tahun sesudahnya diukur dari fraksi penduduk 5 tahunan yang sedang dihitung jumlah penduduk usia tunggalnya. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Ara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan tabel persiapan sekaligus menghitung jumlah penduduk. Next. Baik, untuk lebih mudah dimengerti, kita gunakan bahasa yang lebih sederhana dalam pengertian fraksi. Fraksi sendiri merupakan data untuk menghitung suatu kelompok, yaitu untuk memperoleh fraksi, kita harus berpatokan pada kelompok-kelompok umur yang akan kita cari per tahunnya. Setelah itu, semua diperoleh, maka langkah selanjutnya ialah membuat tabel persiapan untuk menghitung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Kara mengenai tabel multiple square, di mana tabel ini terdapat fraksi-fraksi yang sudah dikelompokkan sesuai umur tahunnya, dari 0 sampai 4, lalu 5 sampai 9, dan seterusnya, teman-teman. Tabel itu nantinya akan kita gunakan sebagai bahan acuan atau bahan perkalian dengan perhitungan dari data yang akan kita dapatkan tentunya nanti. Data itu didapat dari mana? Ya nanti ketika kita memang sudah mulai menghitung dengan cara menggunakan tabel multiple square ini sendiri. Nah, nominal-nominal atau yang terdapat dalam situ itu sifatnya mutlak ya teman-teman, jadi tidak bisa diubah. Selanjutnya untuk membuat sebuah tabel, jadi persiapan secara teorinya, persiapannya dimulai dengan menentukan fraksi pada sisi kiri tabel. Yang tadi ya, kelompok umur tadi 0 sampai 4 tahun. Baru di atasnya itu bisa kita masukkan fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3, atau dimulai dari fraksi 0. Setelah itu letakkan tabel koefisien sesuai dengan kelompoknya. Hal ini untuk mempermudah kita mengalihkan nominal yang ada untuk memperoleh data yang kita inginkan. Nah, ini sudah secara teorinya, kita langsung masuk ke contohnya. Oke, next. Pada tahap awal, kita menggunakan kelompok umur usia, yaitu tabel persiapan 0 sampai 4 tahun. Yang tadi ya, yang sudah saya coba jelaskan kepada teman-teman, ada rentan usia, jumlah penduduknya itu kita tulis, lalu berdasarkan fraksi-fraksi yang sudah ada pada tabel multiple square yang sudah dijelaskan oleh Kak Ara tadi. Sebenarnya pada dasarnya untuk membuat tabel persiapan, kita belum bisa menemukan hasilnya ya teman-teman, cuma ini langsung dituliskan hasilnya, dan nantinya cara perhitungannya akan dijelaskan oleh Kak Laila. Ini tabel pada umur kelompok pertama. Yang kedua, ini ada tabel persiapan dari rentan umur 5 sampai 9 tahun. Cara susunannya masih sama, dan data jumlah penduduknya itu nantinya akan diperoleh ketika kita sudah memulai mencari data tersebut. Jadi datanya itu nggak cuma data penduduk ya, bisa aja kita gunakan untuk menghitung siswa dan lain sebagainya. Next. Ini tabel persiapan umur 10 sampai 14 tahun. Sebenarnya tadi yang udah dijelasin sama Kara, yang digunakan itu hanya tabel dari 1 sampai kelompok ketiga. Cuman ini secara contohnya untuk menghitung hingga tabel kelima. Next, Kara. Nah, ini yang terakhir ada tabel persiapan dari usia rentang 15 tahun sampai 19 tahun. Nah, untuk materi selanjutnya sekaligus dengan cara perhitungan akan dijelaskan oleh Kak Laila. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Sylvia. Jadi sekarang itu tentang menghitung jumlah penduduk usia tunggal. Boleh di next. Nah, dalam menghitung penduduk usia tunggal ini diperlukan operasi perhitungan dengan cara melakukan perkalian antara koefisien pengali dengan jumlah penduduk dalam setiap fraksi. Boleh di next, Kak.
Nah, ini contohnya dari kalau kita ngitungnya pakai Excel kayak Kak Sylvia tadi ya. Kayak jadi langsung dikaliin, langsung ada jumlah penduduk sama fraksinya. Jadi fraksi itu sudah mutlak ya teman-teman angkanya. Ya, boleh di next. Nah, ini kalau kita ngitungnya pakai rumus yang manual. Yang pertama ada rumus rentang 0 sampai 4 tahun itu rumusnya FA sama dengan S1A dikali FO, F0 ditambah S2A dikali F1 ditambah S3A dikali F2 ditambah S4A dikali F3. Jadi sebenarnya rumusnya semuanya sama, cuman rumusnya itu hampir semuanya sama, cuman yang membedakan itu nanti di tabel fraksi mutlaknya aja. Boleh di next, Kak? Nah, ini tadi pengertian keterangan-keterangan dari formula di atas. Nah, ini contohnya ya, jika dengan berpedoman pada tabel dan formula di atas, maka dapat dihitung jumlah usia tertentu, misalnya contohnya itu dari usia kelompok 2 tahun sampai 2 sampai 4 tahun sebagai berikut. Nah, kelompok dari umur 2 tahun itu ada berapa orang sih? Nah, ini kita ngitung secara manual ya, teman-teman. Yang pertama itu, tadi kan tabelnya udah ada tuh di Kak Sylvia, di materinya Kak Ara, dua-duanya udah ada. Jadi ini tinggal masukin aja ke dalam rumus, terus dihasilin. Sama juga yang 3 tahun juga seperti itu, yang ke-4 tahun juga seperti itu. Dimasuk-masukin aja angka-angkanya, terus baru kita jumlahin dari umur 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun itu ada berapa orang. Seperti itu, teman-teman. Nah, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Sandy. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lela. Materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan manual tabel Sprengler multiply. Next. Nah, sini ada pengertiannya agar dapat menggunakan tabel koefisien pengali Sprengler multiplier baik itu secara manual maupun menggunakan komputer. Perencanaan membutuhkan data penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan. Minimal dibutuhkan 4 kelompok manusia untuk alat mengoperasikan tabel 1 dan 2. Sedangkan untuk dapat mengoperasikan tabel 3 dibutuhkan 5 kelompok usia. Pada prinsipnya, dalam menggunakan tabel Sprengler multiplier ini adalah ketika mencari jumlah penduduk usia tunggal tertentu. Yang dihitung bukan hanya jumlah kelompok usia itu saja, tetapi melibatkan kelompok lain yang berada di bawah dan di atas kelompok rentang usia tersebut, kecuali untuk mencari jumlah penduduk tunggal pada kelompok usia 0 sampai 4 tahun. Yang dilibatkan adalah jumlah penduduk kelompoknya sendiri dan 3 kelompok usia sesudahnya. Untuk lebih memahaminya lebih lanjut, selanjutnya ada contoh tabel data penduduk pada suatu daerah. Di sini ada usia penduduk 0 sampai 4 tahun. Di sini ada jumlah penduduknya ada 8.500 orang. Yang 5 sampai 9 tahun ada 7.500 orang. Yang selanjutnya 10 sampai 14 tahun 6.500 orang. Dan selanjutnya 15 sampai 19 tahun itu ada 5.500 orang. Yang selanjutnya 20 sampai 24 tahun di sini ada 4.500 orang. Yang terakhir 25 sampai 29 tahun itu ada 3.500 orang. Sebelum memulai menghitung jumlah penduduk usia tertentu berdasarkan data di atas, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menentukan jumlah siswa pada setiap fraksi dari F-2 sampai F+3, menentukan tabel persiapan, menghitung jumlah penduduk, dan menghitung jumlah penduduk. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Feni. Terima kasih.
Untuk selanjutnya, materi mengenai keterkaitan metode Sprague multiplier ini dengan pendidikan. Jadi Sprague multiplier ini dikenal dalam bidang kependudukan untuk mendapatkan jumlah penduduk berdasarkan usia tertentu. Teknik proyeksi dalam bidang kependudukan ini dirasa cukup membantu dalam proses perencanaan pendidikan karena teknik ini dapat digunakan untuk mengetahui potensi usia sekolah dari jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Sprague multiplier ini membantu seorang perencana pendidikan untuk mendapatkan data jumlah penduduk, terutama data jumlah penduduk usia sekolah. Boleh next. Nah, dengan metode Sprague multiplier ini akan memudahkan perencana pendidikan untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah, misalnya jumlah usia taman kanak-kanak, jumlah usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan usia sekolah lanjutan. Oleh karena itu, seorang perencana pendidikan perlu menggunakan tabel Sprague multiplier ini untuk menentukan jumlah usia-usia sekolah dengan perolehan data usia sekolah dari penggunaan metode Sprague multiplier, seorang perencana pendidikan akan lebih mudah menentukan jenjang pendidikan apa yang dibutuhkan saat itu dan model perencanaan seperti apa yang cocok. Boleh next. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai perhitungan Sprague multiplier ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.